Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan Alkitab kronologi Sabtu 2 Mei 2020 terambil dari Mazmur 106 sampai 107 dan nats yang kita renungkan terdapat pada ayat terakhir dari Mazmur 106. Dikatakan ayat yang ke-48, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Saudara, ada baiknya Anda membuka Alkitab Anda sementara mendengarkan eksposisi yang akan saya sampaikan setelah ini. Berapa kali Anda berbuat dosa? Saudara, dosa yang keji yang Anda lakukan, yang Anda paham itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, tapi Anda lakukan juga. Menurut Anda, apakah Tuhan akan marah? Tuhan ingin menghukum Anda? Tuhan ingin menghancurkan Anda? Jika Anda sudah diampuni, apakah Anda akan melakukan dosa lagi, bahkan yang lebih kejam lagi, yang lebih keji lagi, lebih menyakiti hati Tuhan lagi? Tema itulah yang diangkat pada Mazmur 106. Mazmur ini menceritakan kisah pemberontakan umat Tuhan, sebagaimana digambarkan pada bagian pembuka, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dikatakan pada ayat yang ke-6, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Namun pemberontakan umat Tuhan ini dikontraskan dengan kasih setia Tuhan, sebagaimana tersebut di ayat yang ke-4. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Tatkala pemazmur merenungkan dosa pemberontakan umat Israel, dia terkesima. Karena daftar dosa bangsa Israel ternyata sangatlah mengerikan. Anda bisa mengikuti bacaan saya, saudara-saudara. Daftar pertama yang dicatat oleh Daud terambil pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Yaitu kisah ketika bangsa Israel di Mesir sementara mereka akan keluar dari Mesir di tepi Laut Teberau. Dikatakan mereka, saudara-saudara, ketika terjepit mereka langsung memberontak kepada Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan dengan tulah-tulahnya yang ajaib. Dan mereka ingin menolak akan pimpinan Musa untuk keluar dari Mesir. Namun Tuhan masih menyelamatkan mereka. Tuhan memberikan keajaibannya dengan membelah laut. Dan hari itu bangsa Israel percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, bahkan mereka memuji-muji Tuhan. Tapi tidak lama kemudian, selama perjalanan di padang gurun, mereka berbuat dosa, bahkan dosa yang jauh lebih besar. Ayat yang ke-13 hingga yang ke-15 menjelaskan bagaimana mereka segera, dikatakan ayat 13, segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bahkan mereka dirangsang dengan nafsu di padang gurun. Mereka mencobai akan Allah di padang belantara. Ayat yang ke-15 mengatakan bagaimana Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan penyakit paru-paru. Saya teringat wabah COVID-19 yang sementara melanda akan dunia. Bagaimana virus ini menyerang secara khusus daripada saluran pernafasan daripada manusia. Apakah karena kita memang sudah melupakan perbuatan Tuhan? Kita dirangsang oleh nafsu dan mencobai Tuhan. Sebagaimana ayat 13 dan 14 ini menjelaskan. Nah, saudara-saudara, berlanjut dari itu kemudian mereka dikatakan memberontak pada hamba Tuhan yaitu Musa dan Harun, tercatat pada ayat yang ke-16. Sehingga pada ayat 17 dan 18 malah demikian marah, bumi terbelah dan menelan orang-orang fasik itu. Saudara-saudara, kemudian apakah mereka kapok? Tidak. Mereka malahan membuat patung lembu emas, tercatat pada ayat 19 dan 20. Mereka melupakan Tuhan, ayat 21-22. Hampir saja Tuhan memusnahkan mereka semua kalau Musa tidak mengetengahi mereka dan menyurutkan amarah Tuhan. Saudara, bukannya bertobat setelah mereka diperingatkan oleh Tuhan, mereka bahkan melakukan dosa yang lebih besar lagi. Ketika Kanaan sudah ada di depan mereka, mereka malah bersungut-sungut menolak negeri yang indah itu, tidak percaya akan firman Tuhan yang mengatakan mereka akan masuk ke Kanaan. Mereka membuat hati Tuhan kembali sakit hati. Hampir saja Tuhan mengobrak-abrik bangsa Israel, tapi kasih setia Tuhan mengurungkan niat itu. Menjelang masuk Kanaan, mereka lakukan tindakan yang lebih parah lagi. Mereka dikatakan menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Baal Peor,
bahkan memakan korban sembelihan bagi orang mati. Tuhan demikian murka sehingga membangkitkan tulah di antara mereka. Namun murkanya kembali surut saat memandang ketaatan Pinehas. Saudara, Daud teringat bagaimana Israel bukan saja menyakiti hati Tuhan, namun juga telah memahitkan hati Musa, sang hamba Tuhan itu di Meriba, ayat 32 sampai yang ke-33. Dengan segala kebaikan Tuhan, akhirnya mereka masuk Kanaan juga. Namun di Kanaan, bangsa Israel justru melakukan dosa yang makin menjadi-jadi. Mereka melanggar perintah Tuhan untuk memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan. Mereka bahkan bersekutu dengan bangsa Kanaan, ikut penyembahan berhala, ikut perzinahan di antara mereka, bahkan ikut pengorbanan darah dan nyawa. Ayat 34 hingga 39. Sehingga akhirnya murka Tuhan menyala. Ia jijik terhadap umatnya sendiri. Dan akhirnya bangsa Israel diserahkan untuk dianiaya oleh bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Saudara, namun dalam perenungannya, Daud mendapati satu perkara. Hati Tuhan ternyata demikian lembut. Tuhan selalu mau dibujuk untuk mengasihani kembali bangsa Israel. Kesetiaan Tuhan atas Israel itu teruji. Sekali ia berkata, engkau adalah umatku, maka Tuhan terus memberikan kesempatan lagi dan lagi. Ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-46 menjelaskan bagaimana Tuhan selalu lembut hati dan menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Maka tepatlah Mazmur ini diawali dengan sebuah himbauan penting pada ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Penekanannya bukan saja pada berpegang hukum, tapi justru pada kalimat di segala waktu. Karena umat terbukti dalam sejarah kadang setia pada Tuhan, di lain pihak kemudian melepaskan firman Tuhan. Maka Daud mengatakan, ayo pegang firman Tuhan, genggam erat, jangan gampang dilepaskan. Saudara, Mazmur ini dikenal sebagai Mazmur Haleluya. Mengapa? Karena Mazmur ini diawali dengan kata pertama, Haleluya. Ayat yang pertama, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat ini diakhiri dengan kata Haleluya. Ayat yang ke-48, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Saudara-saudara, keseluruhan daripada ayat ini atau perikop ini menjelaskan bahwa di tengah-tengah pemberontakan dan dosa yang sangat besar, Tuhan terus mengasihi. Haleluya. Besarnya kasih setia Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan pemberontakan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Besar kesalahan kami Tuhan. Sering kami berdosa dan berdosa lagi dan berdosa lagi. Besar pemberontakan kami Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti lagi. Besar dosa kami. Tapi haleluya. Karena kasih setiamu jauh lebih besar daripada pemberontakan kami. Karena kasih setiamu jauh lebih besar daripada dosa kami. Maka Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah kami belajar berpegang pada firman Tuhan di setiap waktu. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.